Hai sobat pembelajar, jumpa lagi kita di praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Dan kali ini kita masuk pada pembahasan laporan harga pokok perusahaan manufaktur bagian ketiga. Pada laporan harga pokok perusahaan manufaktur bagian pertama, kita telah membahas laporan rekapitulasi POP sesungguhnya. Dan di bagian kedua juga kita sudah membahas kartu harga pokok pesanan. Dan kini pada bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai laporan harga pokok proses produksi. Laporan harga pokok proses produksi. Bagaimana sih laporan harga pokok proses produksi itu? Laporan harga pokok proses produksi ini nanti akan dibuat dalam bentuk jurnal pencatatan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses pembuatan produk. Tapi untuk itu, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan harga pokok proses produksi. Kemudian, bagaimana cara penghitungannya untuk harga pokok proses produksi ini. Baru kemudian nanti kita akan membuat jurnal pencatatan biaya produksinya. Dengan adanya perhitungan harga pokok produksi ini, perusahaan manufaktur nantinya dapat melihat besarnya biaya-biaya atau beban yang digunakan dalam pemrosesan suatu produk hingga jumlah persediaan atau stok barang jadi. Selain hal tersebut, laporan harga pokok proses produksi ini digunakan untuk menentukan harga pokok terhadap nilai jual dari barang jadi tersebut yang telah selesai diproduksi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenal harga pokok proses produksi. Untuk lebih mengenal harga pokok proses produksi, perlu kita ketahui terlebih dahulu yang pertama adalah langkah untuk menggunakan metode harga pokok proses. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu harga pokok produksi dengan metode proses costing system. Kemudian, yang ketiga, karakteristik perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Nah, perusahaan-perusahaan seperti apa saja yang menggunakan metode ini? Apa ciri-cirinya? Dan yang keempat, langkah-langkah untuk penyusunan laporan harga pokok produksi. Dan yang kelima terakhir, perbedaan kalkulasi atau perhitungan harga pokok pesanan dengan kalkulasi harga pokok proses. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode harga pokok proses ini, yang pertama adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu masing-masing pusat pengolahan yang ada. Jadi kalau dalam industri manufaktur, ada berapa pusat pengolahan suatu produk. Dan masing-masing pengolahan itu kita identifikasi. Seperti contohnya, dalam satu industri ada beberapa pusat pengolahan. Yang pertama, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi. Kemudian ada unit pengolahan untuk mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi atau produk. Jadi masing-masing pusat pengolahan tersebut kita identifikasi. Karena nanti terkait dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Karena ada beberapa perusahaan manufaktur di dalam pusat pengolahan, seperti contoh, di pusat pengolahan yang mengelola dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, itu tidak menggunakan bahan baku. Tetapi
sebagai kelanjutan proses dari unit pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi, yang kemudian produk setengah jadi tersebut masuk ke dalam unit pengolahan yang mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, di mana hanya melanjutkan proses produksinya yang menggunakan bahan penolong dan POP lainnya, seperti tenaga kerja tidak langsung atau biaya-biaya lainnya yang terkait dengan utility. Nah, inilah yang disebut kenapa kita harus mengidentifikasi masing-masing pusat pengolahan yang ada dalam satu proses di dalam industri manufaktur. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita mengakumulasi biaya-biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik masing-masing pengolahan yang terpisah dalam periode atau kurun waktu tertentu. Karena ini menggunakan metode harga pokok proses, maka untuk mengakumulasi biayanya ini dihitung dalam periode atau kurun waktu tertentu. Beda dengan metode harga pokok pesanan. Untuk akumulasi biaya setelah barang atau produksi yang dipesan jadi. Kemudian yang ketiga, menghitung semua pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran dari masing-masing pusat pengolahan yang terpisah dan dinyatakan dalam suatu satuan ekivalen. Nah, untuk masalah ini nanti kita akan berikan contohnya sehingga ada gambaran seperti apa perhitungannya dalam suatu satuan ekivalen. Nah, yang keempat, kita memisahkan biaya-biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik dengan menggunakan satuan ekivalen sehingga dapat kita ketahui harga pokok produksi secara satuan dari masing-masing unit pengolahan yang berbeda. Nah, dan langkah yang terakhir, yang kelima, menjumlahkan harga pokok satuan dari masing-masing unit pengolahan yang terpisah untuk mengetahui total harga pokok produk jadi sepenuhnya. Ya, inilah 5 langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode harga pokok proses. Nah, sekarang faktor-faktor yang menjadi penentu harga pokok produksi dengan metode proses costing system. Yang pertama adalah kuantiti dan jenis produk yang telah dihasilkan. Maksudnya jumlah dan jenis produknya. Berapa besar jumlah kapasitas yang diproduksi dan apa jenis produknya, apakah semen, apakah pupuk, ya, atau minyak gas bumi. Ya, seperti itu, karena tentu saja dengan beda jenis produk, tentu saja beda cara perhitungannya. Yang kedua adalah jangka waktu proses produksi. Berapa lama jangka waktu prosesnya? Apakah pabrik itu beroperasi selama 24 jam? Biasanya kalau untuk metode proses costing system, pabrik-pabrik atau industri yang menggunakan metode proses ini biasanya pabrik yang beroperasi 24 jam sehari, 30 hari dalam sebulan, dan 365 hari dalam setahun. Yang ini biasa makan proses cukup panjang. Sehingga waktu cut-off-nya nanti akan ditentukan kemudian. Dan yang ketiga adalah jumlah tahapan produksi atau unit departemen produksinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa industri yang tahapan produksinya ada yang langsung, ada yang memerlukan beberapa unit produksi. Ada yang memerlukan 2 unit produksi, yang unit pertama adalah unit pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian unit pengolahan 2-nya menjadi dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, atau ada yang lebih dari 2 unit atau memakai banyak departemen produksi sesuai dengan jenis produk yang dibuatnya. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang menjadi penentu harga pokok produksi adalah ada tidaknya produk yang hilang atau loss atau rusak yang biasa disebut shrinkage selama proses produksi. Karena biasanya di dalam industri manufaktur adanya produk yang hilang atau loss dan yang rusak itu pasti ada. Sebagai contoh, ada juga yang karena cacat dari bahan baku, seumpama ada pabrik plastik, dari bahannya, biji plastiknya ada yang salah satu bahannya yang rusak atau warnanya beda, seperti itu. Otomatis nanti pengaruh ke hasil yang dihasilkan. Nah, ini kenapa menjadi faktor penentuan harga produksi? Ya sebab ini kan menjadi satu kerugian
yang nantinya akan ditanggung, dibebankan dalam biaya produksi. Nah, biasanya manufaktur itu membuat satu anggaran khusus toleransi berapa persen anggaran untuk atau yang akan dibebankan menjadi ke dalam biaya produksi untuk barang-barang hilang dan rusak. Ya, tentu dan angka besarnya pun ditentukan oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan dan tidak seragam. Yang terakhir adalah ada tidaknya produk dalam proses pada awal periode. Nah, ini biasanya terjadi untuk proses yang waktunya cukup panjang, katakan 24 jam sehari, 30 hari dalam 1 bulan. Bila di akhir masa periode itu masih ada barang dalam proses, produk yang sedang diproduksi, maka ketika di cut off, sisa produksi yang masih dalam proses produksi itu masuk ke dalam periode berikutnya. Nah, ini juga menjadi faktor penentuan harga pokok produksi, karena nanti akan terkait dengan penghitungan biaya bahan baku yang ada dalam proses. Selanjutnya, karakteristik perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses ini, bisa kita lihat dari tabel perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Untuk harga pokok proses, ini biasa juga disebut perusahaan yang berproduksi secara massal. Di mana perbedaannya adalah pertama dari sisi proses pengolahannya. Proses pengolahan produk di perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses itu secara kontinu, terus-menerus. 24 jam satu hari, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam setahun. Lah, kok nggak istirahat pabriknya? Ya biasanya tetap istirahat. Biasanya pabrik itu beristirahat 1 tahun sekali. Kebanyakan di Indonesia untuk pabrik-pabrik yang berproduksi secara massal, mereka stop produksi atau beristirahat 1 tahun sekali, biasanya di akhir tahun atau pada saat Hari Raya Idul Fitri. Disebut juga dengan istilah shutdown. Saat itulah mereka melakukan overhaul, perbaikan-perbaikan, dan perawatan-perawatan mesin atau maintenance. Sedangkan kalau perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, itu prosesnya itu secara terputus, intermittent, atau kalau dalam istilah industri secara batch. Jadi ada pesanan, selesai, ada pesanan, selesai. Jadi perusahaan yang berdasarkan metode harga pokok pesanan, karena biasanya adalah perusahaan kecil, kecuali industri pesawat terbang ya, itu kan karena nilainya yang besar. Nah, ini mereka setelah pesanan selesai diproduksi, ya sudah, mereka terputus sampai di situ. Kecuali nanti ada pesanan baru lagi. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari sisi produk yang dihasilkan. Kalau produk massal atau yang menggunakan metode harga pokok proses ini, produknya itu standar, tidak bervariasi. Contoh, kalau industri semen, ya sudah semen, nggak produksi yang lain. Produksi pupuk urea, ya sudah pupuk urea saja, tidak produksi pupuk yang lain-lain. Industri migas, ya sudah, mereka industri minyak dan gas bumi, tidak produksi makanan atau industri yang lainnya. Jadi produknya standar. Beda dengan perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan. Nah, itu produknya yang dihasilkan biasanya berbeda-beda tergantung dari spesifikasi pemesan. Contoh yang paling mudah industri garment, seperti pembuatan kaos, baju, sweater, kemeja. Biasa dalam industri garment, satu pabrik itu mengolah atau memproduksi banyak jenis. Ya seperti yang dikatakan tadi, tergantung spesifikasi pemesan. Kalau pemesannya memesan produk berupa kemeja, kemudian kaos, kemudian sweater, ya mereka akan produksi dalam satu kali jalan, mereka produksi semua yang dipesan dengan berbagai jenis keragaman. Kemudian contoh lainnya, kalau yang harga pokok pesanan, industri sablon, industri percetakan, nah seperti itu. Jadi dalam sekali produksi dia bisa memproduksi banyak macam model tergantung dari yang diminta pemesan. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga dari sisi produk ditujukan untuk siapa. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan yang produksi massal atau menggunakan metode harga pokok proses, ini produksi ini ditujukan untuk mengisi persediaan, ya, stok. Sedangkan kalau perusahaan yang berdasarkan harga pokok pesanan, ini biasanya untuk memenuhi pesanan sesuai dengan pesanan yang diminta oleh
customer, klien, ya mereka melakukan produksi untuk memenuhi pesanan. Kalau yang dibilang untuk mengisi persediaan, untuk apa nih stok? Ya biasanya kan kalau contoh pabrik semen di produksi massal, setelah jadi biasanya nggak langsung dikirim ke pemesan, karena kan biasanya mereka memproduksi sesuai dengan rencana awal. Umpama pabrik semen ini akan memproduksi semen sekitar 2 juta ton dalam 1 tahun. Kapasitas 2 juta ton 1 tahun, dibagi per bulannya berapa. Ya mereka bikin itu terus. Ada tidak ada yang pesan, mereka bikin. Nanti urusan menjualnya itu urusan marketing dan sales. Sedangkan pabrik itu tidak ada pemesan pun dia tetap produksi. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, perbedaannya adalah contoh perusahaannya nih. Biasanya perusahaan produksi massal itu besar-besar, ya. Industri semen, tekstil, loko tekstil. Apa bedanya sama garment? Beda. Kalau garment itu pakaian jadi, celana, sweater, jadi bentuknya sudah bentuk jadi, ya, seperti dijahit, konveksi. Nah, seperti itu garment. Kalau perusahaan tekstil itu membuat bahannya, bahan baku dari yang dibutuhkan oleh garment. Contoh membuat celana, membuat kemeja, mereka butuh kain. Ya, tekstilnya hanya memproduksi kain. Jadi monoton, hanya satu jenis. Seperti disebut di atas, produksi yang dihasilkan itu produknya standar. Ya itu aja, hanya bahan saja. Tidak ada bentuk macam-macam, hanya paling bedanya warna. Itu pun diproduksinya dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk contoh perusahaan yang berdasarkan pesanan, itu pesannya kecil-kecil, seperti percetakan, ya, perusahaan mebel, konveksi, nah seperti itu. Ada sekalinya ada yang besar ya, seperti industri pesawat terbang, itu bukan karena bentuk pesanannya banyak, tapi karena nilainya besar. Nilai sebuah pesawatnya itu kan besar sekali, berapa miliar berapa miliar harga satu pesawat. Sedangkan untuk pembuatannya ya terbatas, sedikit. Tidak banyak seperti perusahaan yang berproduksi secara massal. Inilah perbedaan dari karakteristik perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk menyusun laporan harga pokok produksi. Adapun langkah-langkah penyusunan laporan harga pokok produksi ini itu ada 4. Yang pertama adalah menyusun schedule quantity. Jadi direncanakan dulu berapa jumlah yang akan mau dibuat, berapa kapasitas yang akan diproduksi dalam setahun. Kalau dalam industri massal, pabrik semen atau pabrik pupuk, ini kita tahun ini akan produksi berapa juta ton dalam 1 tahun. Tinggal nanti di breakdown per bulannya berapa. Yaitu disusun dulu schedule atau rencana quantity atau jumlah yang akan diproduksi. Nah, dalam schedule-nya tersebut itu dicatat mulai dari catatan-catatan persediaan awal, unit yang sudah diproses pada periode berjalan, dan unit yang telah dikeluarkan, baik dari transfer maupun yang hilang, serta persediaan akhirnya. Dan untuk yang kedua, yaitu menghitung unit ekivalen dan biaya per unit. Pada prakteknya, proses produksi tertentu di akhir periode terdapat sebuah unit yang belum selesai. Biasanya begitu. Nah, total dari biaya produksi yang terjadi dalam periode tersebut dialokasikan kepada 2 jenis persediaan. Yaitu pertama barang dalam proses, dan kedua barang jadi, yang udah jadi ya, sudah selesai produksi. Kemudian, unit yang terdapat di persediaan dalam proses perlu dikonversi ke dalam unit yang ekivalen dengan barang jadi tersebut. Jadi, dibutuhkan penaksiran atau asumsi dengan tingkat penyelesaian masing-masing terhadap unsur biaya produksi. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban biaya departemen. Pertanggungjawaban biaya departemen itu menggambarkan penggabungan biaya antara persediaan awal, biaya yang diterima dari unit per departemen terdahulu, dan biaya yang terjadi dalam periode pada saat dilaporkan. Nah, ini nanti pada saat pelaporannya, ini sebagai pertanggungjawaban dari tiap departemen. Dan yang keempat, rekapitulasi biaya. Rekapitulasi biaya ini merupakan total dari keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan, beban-beban yang dikeluarkan pada suatu departemen yang dialokasikan. Kalau ada 2 unit departemen, ya total, unit 1, unit 2 total. Direkap biaya-biayanya. Nah, hal tersebut dilakukan agar diketahui besarnya biaya per unit yang ditransfer dan besarnya nilai persediaan yang tinggal, yang sisa. Nah, seperti itu. Jadi total keseluruhan nanti direkap sebagai rekapitulasi biaya.
Lanjut lagi, sekarang perbedaan kalkulasi harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Kalau tadi kita lihat perbedaan antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses dari sisi karakteristik industrinya. Sekarang kita melihat dari sisi kalkulasi atau cara perhitungannya. Yang pertama, dari sisi pengumpulan biayanya dulu. Dan yang kedua nanti dari sisi perhitungan harga pokok persatuan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, pengumpulan biaya. Untuk pengumpulan biaya, ada perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Di mana pada metode harga pokok proses di industri massal, pengumpulan biaya itu biaya produksi dikumpulkan setiap bulan atau periode penentuan harga pokok produk yang dihasilkan. Jadi di cut off apakah itu setiap bulan atau 2 bulan sekali atau per 3 bulan, tergantung dari periode yang ditetapkan. Sedangkan untuk metode harga pokok pesanan itu pengumpulan biayanya ya untuk setiap pesanan selesai. Jadi untuk setiap pesanan dihitung. Jadi sifat karakteristik kegiatan produksi di pabrik atau proses manufaktur ini menentukan sistem pembebanan biaya atau pengumpulan biaya produksi yang akan digunakan perusahaan tersebut. Perbedaan kalkulasi atau perhitungan dari sisi penghitungan harga pokok persatuannya, perbedaan antara metode harga pesanan dengan harga pokok proses itu kalau dari sisi rumus hampir sama. Yang membedakan hanya pembagiannya. Kalau yang harga pokok pesanan itu biaya per unitnya itu total biaya produksi ke semua keseluruhan dibagi total unit yang dipesan. Sedangkan kalau untuk metode harga pokok proses, biaya per unit produksinya itu total keseluruhan biaya produksinya dibagi total unit yang selesai pada saat di cut off pada periode yang ditetapkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke cara perhitungan harga pokok proses produksi. Nah, sekarang cara membuat perhitungan harga pokok proses produksi. Untuk perhitungan harga pokok proses produksi, itu ada 2 metode. Yang pertama, metode harga pokok proses produksi untuk produk yang diolah melalui 1 unit departemen produksi. Dan metode yang kedua adalah metode harga pokok proses produksi untuk produk yang diolah di pabrik atau manufaktur yang pengolahannya melalui lebih dari 1 unit departemen produksi. Mengapa demikian? Karena dalam industri manufaktur itu ada berbagai macam proses, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Untuk manufaktur atau industri yang sederhana, mungkin produk dalam pembuatan suatu produk itu cukup diolah dalam 1 unit departemen produksi. Tapi ada beberapa industri atau pabrik yang besar yang prosesnya cukup panjang, maka untuk proses produksinya itu dilakukan lebih dari 1 unit departemen produksi. Bagaimana atau seperti apa? Nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Di dalam metode harga pokok proses produksi untuk pengolahan produk dengan 1 departemen produksi, harga pokok produk dihitung pada saat pesanan di departemen yang bersangkutan selesai dikerjakan. Ini untuk yang industri yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Tapi untuk yang menggunakan metode harga proses, harga pokok produk itu dihitung saat proses di cut off pada periode yang ditetapkan di departemen yang terkait sejumlah produk yang jadi atau selesai dan dalam proses di periode tersebut.
Nah, kemudian untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok produk, atau mengumpulkan biaya produksi tiap periode yang di cut off. Nah, itu juga digunakan kartu harga pokok atau job sheet, yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses, baik yang menggunakan metode harga pokok pesanan maupun yang menggunakan metode harga pokok proses. Nah, untuk lebih memahami metode harga pokok proses produksi di industri yang menggunakan proses produksi dalam satu departemen produksi, ini ada contoh dalam industri manufaktur yang menggunakan pengolahan produknya dalam satu departemen produksi. A esa tolva, la máquina tiene mucho calor y lo que hace es convertir nuestra materia prima sólida en una materia prima líquida. Se inyecta. La inyección es como una inyección. O sea, coge la máquina con fuerza, ¡boom! Mira, aquí te voy a enseñar el molde. Y en este momento estará entrando el material. Lo que hemos visto antes que ya se ha hecho una pasta y ya está entrando en el molde. El molde está cerrado, esperando que el material... Mirad, ¿ves? Ya está, ya la está sacando. Ya está hecha, prácticamente. Está hecha, ahora vendrá la mano que cogerá... ¿Veis ese chorrito? Sí. Ese es justo por donde entra el material. Y esto, vamos, es que tarda 20 segundos en... Pues no le he controlado el tiempo, pero cada molde tiene su proceso de fabricación. Esto es una asa metálica a la que sí le inyectamos esta agarradera para que sea mucho más cómoda a la hora de manejarla. El asa la meteríamos en estos alojamientos, meteríamos las ruedas con sus ejes, uno a cada lado. Salen calientes de la máquina, acordaros que hemos dicho que la máquina está a 220 grados, la pieza sale caliente. Lo que están haciendo aquí es esperar a enfriarse para que no se deformen y cojan su posición. Y mira, ahora vamos a entrar en la zona de almacén. Aquí se guardan materias primas. Mira, aquí tenemos colorantes. Este es un amarillo y este es un gris. Estas preparadas para servir a nuestros clientes. Esta es un poco la imagen más habitual, la cesta roja del supermercado. Toda esta partida de cestas, ¿hacia dónde va? ¿A qué cliente va? Clientes. ¿Qué tal, Isabel? Encantada. Esto se utiliza en 50 países del mundo. Sí. Por ejemplo, esta va a varios países, mucha de su producción va a Francia, va a Inglaterra. ¿Pero qué le diferencia? ¿El color, el tamaño? Porque las veo muy parecidas. La marca, esta es Tesco, Feuber. Ah, marcas. Coop, esta por ejemplo, es una cadena de muebles de Alemania. Un tercio de las cestas de las que se usan con ruedas en los supermercados son nuestras. ¿En Europa? En Europa sí. Untuk metode harga pokok proses produksi dalam pengolahan produk yang melalui lebih dari satu departemen produksi, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan pada proses produksi lebih dari satu departemen. Yang pertama, yaitu biaya produksi dan laporan harga pokok itu disajikan per departemen, jadi per bagian ya. Kemudian tarif BOP-nya dilakukan atau dibuat per departemen pula, jadi dibuat masing-masing. Biasanya kalau sebagai contoh untuk industri yang menggunakan lebih dari satu, seumpama ada dua departemen. Yang pertama biasanya departemen pertama adalah unit pre-product atau dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Kemudian untuk yang di unit satu lagi, di departemen yang satu, biasanya untuk dari pre-product menjadi produk jadi, atau dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, untuk pengelompokan rekening biaya-biaya produksi juga didasarkan per departemen. Dan umumnya, produk jadi departemen 1 menjadi bahan baku departemen 2. Seperti yang tadi diberikan contoh. Yang departemen 1 dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Kemudian di departemen 2, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau menjadi produk. Dan seterusnya.
Nah, ini ada satu contoh produksi pengolahan produk melalui lebih dari satu departemen produksi, supaya kita ada gambaran seperti apakah atau seperti apa sih pengolahan produk yang diolah lebih dari satu departemen produksi, sehingga dalam membuat perhitungan-perhitungan, dalam membuat perhitungan biaya atau beban produksi atau proses produksinya, kita sudah ada bayangan, oh seperti ini, sehingga bisa lebih memahami dan mempermudah kita dalam mengikuti alur proses untuk pembebanan biaya-biaya produksi. At this sorting plant in southern Hessen, the Milo company plans to greatly increase the proportion of reusable waste, the kind that can be recycled into new products. Waste is collected from yellow bags and yellow bins in the surrounding region. The problem is, the waste contains material that doesn't belong here, like non-returnable packaging and a large amount of other household waste as well. First, the waste is gathered from a 300-kilometer radius that includes the states of Bavaria, Baden-Württemberg, Rhineland-Pfalz, and Hessen. 120 tons of waste are gathered each year. That equals around 5% of the waste collected in yellow bags and bins across Germany. The sorting takes place almost automatically. In a large machine hall, the flow of waste runs over a 2.5-kilometer long conveyor belt. In the first stage, the material falls into a large rotary sieve. Here, the various packaging and other materials are sorted out according to size. Smaller pieces simply fall through the holes. The rest is transported to 2 additional drums. Finally, 5 separate streams are created containing different sized material. To create a genuine cycle, that means a bottle is made into another bottle, the sorted plastic fractions need further processing. Systech Plastics in Thuringia is doing just that at a special plant in the town of Eisfeld. First, HDPE bottles end up here in a shredder. The resulting plastic shreds are cleaned of any shampoo, yogurt, or any other residue. And a special procedure sorts out the last unwanted remains. The result is a colorful mixture of cleaned flakes that are made almost entirely out of HDPE. These still have to be sorted out by color. If they were melted down as is, they'd turn a dirty gray. This color sorting takes place in a special sorter. Special mechanics allow the machine to isolate single flakes from a large mass. HDPE particles are run over a slide piece by piece. Tens of thousands per minute. LEDs light up the material stream, while sensors recognize the different colors. The data is analyzed by a computer, which controls a panel fitted with more than 60 compressed air nozzles. A blast of air shoots out the unwanted colors. Only the colorless flakes remain, if so desired. After this process is carried out over the first 2 slides, it's repeated on the next 2. And a final repetition on the last one. The result is an output of 800 kilograms of sorted HDPE flakes per hour with a purity level well above 99%. The material is melted at 220 degrees Celsius in an extruder. The melt is pressed through a filter and once again purified.
Then the liquefied plastic is cooled and processed into granules. The result is a high-quality raw material that is put to use nearly everywhere in the plastics industry. Every year, around 20,000 tons of material from the yellow sack is processed here in Eisfeld. But only a small portion gets the full treatment. Production capacity is set to increase in the future, and the procedure is to be further improved. Normally, the packaging ends up in the yellow bag. To complete the material cycle, the company tries to use as much plastic as possible from the yellow bag to produce its bottles. The HDPE granulate from Eisfeld is fed here into a machine. It's then melted in a special extruder. The bottles are formed under air pressure. Afterwards, excess material is trimmed off and the bottles are ready. Even though these bottles were made using only... In other words, the more packaging producers use recycling material from the yellow bag, the greater the production capacity will grow, making it more economical to use this recycled material. At Werner and Metz, PET bottles make up a large share of packaging. Despite all the sorting with high-tech machinery, adequate quantities of PET granulate from the yellow bag still aren't available. So PET granulate from the yellow bag is mixed with PET granulate from the deposit system, mostly made from empty beverage bottles. The preforms from the first production stage in Mainz are blown into bottles and later filled. In the end, they're made of 20% PET plastic from the yellow bag and 80% plastic from the... The company aims to gradually increase the share of PET bottles made with yellow bag material, while at the same time using more of this high-quality recycled plastic for all of its packaging. Baiklah, setelah kita melihat contoh produksi pengolahan produk melalui lebih dari satu departemen produksi, sekarang kita membuat laporan harga pokok proses produksi dalam bentuk case. Dalam hal ini akan diberikan contoh berupa soal yang nanti kita akan membuat jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A dan Departemen B, lalu hubungan antara keduanya, yakni hubungan harga pokok produksi di Departemen B. Dalam soal ini, ada sebuah pabrik industri manufaktur yang memiliki 2 unit departemen produksi, yakni Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya. Dan produksi biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari tahun 2021 adalah sebagai berikut. Untuk Departemen A, dimasukkan dalam proses 36.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sama dengan 30.000 kg. Dan produk selesai yang ditransfer ke gudang sama dengan 0 karena masih di Departemen A, masih dalam proses tahap 1. Dan produk dalam proses akhir bulan sama dengan 5.000 kg. Kemudian biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2021, biaya bahan baku Rp70.000, biaya tenaga kerja Rp155.000, biaya overhead pabrik Rp248.000, dan tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku sama dengan 100% atau full ya, dan biaya konversinya 20%. Kemudian di Departemen B, itu dimasukkan dalam proses produk selesai yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B, produk selesai yang ditransfer ke gudang itu 24.000 kg. Jadi yang sudah jadi. Produk dalam proses akhir bulan ada 6.000 kg. Nah, untuk biaya-biayanya, biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2021, biaya bahan baku kosong. Karena ini hanya proses
lanjutan dari Departemen A yang hanya menggunakan biaya bahan penolong dan tenaga kerja. Jadi biaya bahan baku sama dengan kosong, biaya tenaga kerjanya Rp270.000, biaya overhead pabriknya Rp405.000, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku sama dengan kosong, dan biaya konversinya 50%. Nah, sekarang kita hitung dulu nih satu persatu. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Untuk menghitung harga pokok produksi selesai di Departemen A yang ditransfer ke Departemen B, dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari tahun 2021, sebelumnya perlu kita lakukan penghitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan yang bersangkutan. Nah, hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantiti produk selesai yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Jadi di Departemen A berapa yang selesai yang akan ditransfer ke Departemen B. Itu dikalikan jumlah kuantitinya yang selesai. Dan diperoleh informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer tersebut. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir periode, biaya produksi persatuan tersebut dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekivalensi setiap unsur biaya produksi di Departemen A dalam bulan Januari tahun 2021 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp70.000, menghasilkan 30.000 kg produk yang selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Nah, di awal tadi disebutkan untuk biaya bahan baku ini tingkat penyelesaian yang masih dalam proses itu tingkat penyelesaiannya 100%. Dengan demikian, unit ekivalensi biaya bahan baku tersebut adalah 30.000 kg ditambah 100% kali 5.000 kg produk yang masih dalam proses sama dengan 30.000 tambah 5.000 jadi 35.000 kg. Nah, sekarang kita hitung biaya konversinya. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan Departemen A di bulan Januari 2021 adalah 155.000 dan menghasilkan 300.000 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Di awal tadi disebutkan untuk persediaan produk dalam proses itu tingkat penyelesaiannya 20%. Maka dengan demikian unit ekivalensi biaya konversi tersebut adalah 30.000 kg ditambah 20% dari 5.000 kg. Sama dengan 30.000 tambah 1.000 jadi 31.000 kg. Dari perhitungan biaya bahan baku dan biaya konversi yang telah kita hitung tadi, maka perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A pada bulan Januari 2021 dapatlah kita hitung dengan membagi tiap unsur biaya produksinya, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A. Dari perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A tadi, sehingga dapatlah kita hitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan Januari 2021 yang ada di Departemen A, di mana untuk harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah 30.000 kg dikali Rp15 sama dengan Rp450.000. Dan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku
100% dikali 5.000 kg dikali Rp2 sama dengan Rp10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 kg dikali Rp5 sama dengan Rp5.000. Dan biaya overhead pabrik 20% kali 5.000 kg dikali Rp8 sama dengan Rp8.000. Jadi jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021 adalah harga pokok produk selesai ditambah harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, sama dengan Rp450.000 ditambah Rp23.000 sama dengan Rp473.000. Nah, setelah ini mari kita akan buat penjurnalannya. Ya, selesai sudah pembuatan jurnal pencatatan biaya di Departemen A. Namun sebelum melanjut ke jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen B, kita buat hubungan harga pokok produksi Departemen B terlebih dahulu. Jadi perhitungan harga pokok produksi Departemen B, yang pertama kita membuat perhitungan harga pokok produksi persatuan di Departemen B.
Dan kedua, nanti kita akan membuat perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B. Untuk lebih mudah memahami cara perhitungan harga pokok produksi persatuan di Departemen B, kita ambil case yang sama dengan contoh soal sebelumnya yang tadi sudah sampai pembuatan jurnal di Departemen A. Yang selanjutnya kita akan membuat perhitungan harga pokok produksi persatuan di Departemen B, yang kemudian nanti dilanjut perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B, yang diakhiri dengan pembuatan jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen B. Untuk menghitung harga pokok produksi di Departemen B, dengan menggunakan soal yang sama, dilihat bahwa 30.000 kg produk selesai yang diterima oleh Departemen B dari Departemen A telah menambah total biaya produksi dari Departemen A sebesar Rp450.000 atau setara dengan Rp15 per kilogram. Untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut, Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik bulan Januari tahun 2021 berturut-turut sebesar Rp270.000 untuk biaya tenaga kerjanya dan Rp405.000 untuk biaya overhead pabrik. Dari 30.000 kg produk yang diolah Departemen B tersebut, dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg. Dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. Nah, untuk menghitung harga pokok produk jadi Departemen B yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan Januari tahun 2021, perlu dilakukan penghitungan biaya persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan yang bersangkutan. Nanti hasil perhitungan ini kemudian dikaitkan dengan kuantitas produk yang telah selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan akan diperoleh informasi biaya yang ditambahkan atas dasar harga pokok produk yang dibawa dari Departemen A tadi. Nah, untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir periode, harga pokok produk yang berasal dari Departemen A harus ditambah dengan biaya produksi persatuan yang ditambahkan Departemen B, dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B, perlu dihitung unit ekivalensi tiap unsur biaya produksi yang ditambahkan oleh Departemen B selama periode Januari 2021 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Pertama, biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B dalam periode Januari 2021, yaitu biaya untuk memproses 30.000 kg produk yang diterima dari Departemen A sebesar Rp155.000 tersebut. Di mana dalam proses tersebut menghasilkan 24.000 kg produk jadi dan 6.000 kg persediaan produk dalam proses yang tingkat penyelesaiannya biaya konversinya sebesar 50%. Nah, hal ini berarti biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekivalen biaya konversi adalah 27.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 24.000 ditambah 50% dari 6.000 sama dengan 3.000, jadi 24.000 tambah 3.000 menjadi 27.000 kg. Nah, perhitungan biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dalam periode Januari 2021 dihitung dengan membagi tiap unsur biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen B seperti di tabel berikut ini. Nah, dari tabel ini terlihat ya, hasil perhitungan biaya produksi persatuan yang ditambahkan dalam Departemen B
senilai Rp25. Setelah tadi kita menghitung harga persatuan produk dari perhitungan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen B, maka kita bisa menghitung berapa harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang yang ada di departemen B, dan berapa harga pokok persediaan produk yang masih dalam proses di departemen B di akhir bulan Januari 2021. Nah, sekarang kita hitung harga pokok produk selesai dan produk dalam prosesnya. Yang pertama, kita hitung dulu nih, harga pokok produk selesai yang ditransfer departemen B ke gudang. Untuk perhitungannya, harga pokok dari departemen A, Rp24.000 dikali Rp15 sama dengan Rp360.000. Dan biaya yang ditambahkan oleh departemen B, Rp24.000 dikali Rp25 sama dengan Rp600.000. Jadi total harga pokok jadi yang ditransfer dari departemen B ke gudang adalah sama dengan Rp24.000 dikali Rp15 tambah Rp25 atau Rp40 sama dengan Rp960.000. Dimana ini adalah produk yang jadi. Jadi produk selesai yang diproses di departemen A, yang ditransfer ke departemen B, kemudian diproses lagi departemen B sampai selesai ditransfer ke gudang. Jadi biaya produk selesai yang di departemen A ditambahkan harga pokok produk jadi yang di departemen B. Jadi nilai total harga pokok produk jadi yang ditransfer dari departemen B ke gudang yaitu sebesar Rp960.000. Kemudian yang berikutnya harga pokok persediaan. Di mana harga pokok persediaan produk dalam proses akhir? Yang pertama kan yang dari departemen A dulu. Tadi ada harga pokok dari departemen A 6.000 kg dikali Rp1 sekali Rp15 sama dengan Rp90.000. Kemudian biaya yang ditambahkan oleh departemen B itu kan ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang nilai konversinya 50%. Jadi 50% dikali 6.000 kg dikali Rp10 sama dengan Rp30.000 untuk biaya tenaga kerja, dan untuk biaya overhead pabriknya 50% dikali 6.000 kg kali Rp15 sama dengan Rp45.000. Jadi total harga pokok persediaan produk dalam proses yang ada di departemen B yaitu nilai harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang dari departemen A yang di departemen A ditambahkan biaya harga pokok persediaan produk yang diproses di departemen B. Jadi 90.000 ditambah 30.000 ditambah 45.000 sama dengan Rp165.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya produksi secara kumulatif ini dari biaya produk selesai, harga pokok produk selesai ditambahkan total harga pokok persediaan produk yang masih dalam proses di departemen B di akhir bulan Januari tahun 2021 adalah sama dengan Rp1.125.000. Nah, sekarang kita tinggal membuat penjurnalannya.
Demikianlah selesai sudah laporan harga pokok perusahaan manufaktur. Mulai dari bagian pertama, bagian kedua, sampai terakhir bagian ketiga telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kritik dan sarannya, serta klik like, share, dan subscribe untuk pengembangan video-video kami ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.